Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BM, saya dikejutkan oleh beberapa WA yang datang dari tanah seberang, yang datang dari Pulau Sumatera, tepatnya dari Sumatera Barat. Isinya pada intinya mengatakan, tolong buatkan videonya tentang gubernur terpilih Mahyaldi untuk Sumatera Barat dalam hitungan cepat, mewaspadai orang-orang yang suka menjadi pahlawan kesiangan. Sahabat BN, memang harus kita akui bahwa ketika seorang tokoh terpilih dalam suatu kontestasi politik, baik dia terpilih menjadi gubernur, terpilih menjadi bupati atau wali kota, maupun terpilih menjadi kepala desa sekalipun, tak jarang biasanya bermunculan pahlawan-pahlawan kesiangan yang berupaya menempelkan diri sebagai orang yang berjasa memenangkan tokoh yang terpilih tersebut. Saya masih ingat sahabat BN, pada suatu ketika dulu, entah telah berapa belas tahun yang silam, seorang istri kepala daerah bicara sama saya, "Pak Bos, suami saya ini apakah sudah kena guna-guna atau bagaimana?" "Kenapa, Bu?" Saya bilang, "Dulu Pak Bos kan tahu, dan saya pun tahu, orang itulah yang paling anti terhadap Bapak, terhadap suami saya. Bahkan dia dulu berkali-kali memesankan kepada orang-orang yang kebetulan menjadi orang dekat Bapak, agar Bapak jangan maju, agar suami saya jangan maju. Tetapi setelah sekarang ini Bapak terpilih dan Bapak dilantik, dia seakan-akan seperti sangat lengket sekali dengan Bapak. Dia seperti orang yang paling berjasa bagi Bapak. Bahkan saya dengar sekarang ini dia termasuk tim inti di dalam penyusunan kabinet Bapak untuk menjadi kepala dinas, kepala bagian, dan lain sebagainya." Heran saya, Pak Bus, apakah Bapak ini telah kena guna-guna? Lantas saya jawab, "Bu, saya yakin Bapak tidak kena guna-guna, tapi hanya kena guna." "Maksudnya apa, Pak Bos?" "Bapak bukan kena guna-guna, tetapi kena oleh upaya dari orang itu mempergunakan caranya untuk menjadi pahlawan kesiangan, sehingga dia mampu menjadikan Bapak seperti menganggap dia orang yang paling berjasa kepadanya. Akibat kemampuannya mempergunakan caranya ini, sehingga Bapak lupa dengan apa yang dilakukannya dan bagaimana sikapnya ketika dulu Bapak sedang berada di lautan kontestasi politik pilkada." Temenung ibu itu waktu itu ketika saya sampaikan hal demikian. Sahabat BN, memang sudah lazim biasanya bahwa ketika seseorang memenangkan kontestasi politik, kebanyakan yang benar-benar berjuang untuk memenangkan tokoh tersebut tersingkir. Kenapa? Karena dia tidak mampu menjilat, tidak mampu mengambil muka. Bukan saja tidak mampu, tetapi juga tidak mau. Tetapi biasanya orang yang suka menjadi pahlawan kesiangan ini, dia maaf bicara,
kadang seperti orang bermuka tembok. Dia tidak punya rasa malu, tidak punya rasa segan, tidak berpikir akan dipergunjingkan orang. Yang penting dia bisa mendekat, bisa mengatakan bahwa kemarin ini kerjanya di sini, di sini, di sini, dengan berbagai cara. Bahkan konon kabarnya waktu dulu-dulu, kalau ada pejabat yang baru dilantik, tidak jarang ada saja orang yang membawa pisang, yang membawa buah-buahan, yang membawa kue ke rumah pejabat tersebut. Agar kenapa? Agar dia diberi jabatan. Dan orang ini, sekali lagi saya sampaikan, biasanya orang yang tidak berbuat apa-apa. Atau orang yang ketika terjadi kontestasi politik, dia bagaikan pimping di lereng. Dia lihat angin, kemana condongnya ini, kemana angin kerasnya ini. Saya lihat dari jauh, kalau keras angin ke si A, nanti saya akan mendekat ke si A. Kalau keras angin ke si B, saya akan mendekat ke si B. Sekarang saya jauh, sekarang saya lihat-lihat dari jauh saja. Saya takut nanti kalau saya pasang badan untuk si A, jangan-jangan dia kalah. Kalau saya pasang badan untuk si B, jangan-jangan dia kalah. Orang inilah biasanya yang punya kemampuan mempergunakan kehebatannya di dalam menjilat, di dalam mendekat, dan di dalam memikat. Sahabat BN, khusus untuk Pak Mayildi yang sekarang dalam hitungan cepat dalam pilkada Provinsi Sumbar ini terpilih kembali atau dipercaya kembali oleh rakyat untuk menjadi Gubernur Sumatera Barat 5 tahun ke depan. Kita yakin Pak Mayildi tidak akan mempan dikerjain oleh orang-orang yang bermuka tembok, yang penjilat, yang suka menjadi pahlawan kesiang ini. Kita yakin. Karena itu jangan khawatir, Buya Mayildi tidak akan mempan lagi dikerjain oleh orang-orang seperti ini. Sebab dia sudah punya pengalaman 5 tahun kemarin ini. Kita yakin bukan tidak ada orang-orang seperti ini dalam 5 tahun kepemimpinannya kemarin ini yang melakukan hal-hal seperti ini kepada Buya Mayildi. Tetapi walaupun demikian, tentu kita juga berharap kepada Buya Mayildi agar dia tetap berhati-hati terhadap orang seperti ini. Orang pengambil muka, penjilat, dan yang suka menjadi pahlawan kesiangan ini, biasanya dia tidak tulus, biasanya dia tidak ikhlas, biasanya dia selalu apabila berbuat sesuatu, ada sesuatu di balik itu yang diinginkannya untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan rakyat. Sedangkan orang yang benar-benar membantu pemenangan Mayildi Pasco kemarin ini, kita yakin dia akan punya prinsip. Dia menjadi tim sukses adalah untuk memenangkan Mayildi Pasco. Setelah Mayildi Pasco menang, dia tidak ikut lagi. Sebab setelah Mayildi Pasco nanti memimpin Sumatera Barat, dia harus menyukseskan kepimpinan Mayildi Pasco bagi seluruh warga Sumatera Barat tanpa kecuali, baik yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya. Sahabat BN, artinya apa? Tim sukses relawan yang benar-benar berperan memenangkan Mayildi Pasco dalam pilkada sekarang ini, nanti setelah Mayildi Pasco memimpin Sumatera Barat, dia akan menjadi pengawal kepimpinan Mayildi Pasco. Akan menjadi pengawal dia, bukan akan menjadi penjilat, bukan akan menjadi orang yang selalu tampil seperti sangat berjasa, tetapi akan menjadi pengawal. Kalau perlu nanti dia akan mengkritik kepemimpinan
Mayaldi Pasco demi kepentingan rakyat Sumatera Barat. Itu bedanya sahabat BN, tim sukses relawan yang benar-benar bekerja untuk pemenangan Mayaldi Pasco nanti, dibandingkan dengan orang-orang yang suka menjilat, yang suka mengambil muka, yang suka menjadi pahlawan kesiangan. Itu bedanya sahabat BN. Orang yang tulus hatinya memenangkan Mayaldi Pasco dalam pilkada sekarang ini, nanti dia akan menyampaikan yang pahit sekalipun kepada dua tokoh ini. Tetapi orang yang kerjanya bagaikan timping di lereng ketika pilkada, yang selalu lihat-lihat angin ketika pilkada, dan yang suka menjadi pahlawan kesiangan, nanti dia akan bekerja hanya untuk menyenangkan hati dua tokoh ini. Sehingga kalau tokoh ini keliru nanti, kalau tokoh ini salah nanti, dia tetap akan mengatakan benar. Dia tidak akan melakukan koreksi. Karena misi dia bukan untuk warga masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan, tapi misinya untuk kepentingan dirinya. Kalau dia dekat dengan dua tokoh ini, sahabat BN, sekali lagi, orang-orang yang suka menjadi penjilat, menjadi pengambil muka, menjadi pahlawan kesiangan, dengan berbagai cara dia akan melakukan pendekatan tanpa rasa malu, tanpa ada keraguan. Bahkan malah kalau ada foto-foto dia selama 5 tahun belakang ini bersama Mayaldi, nanti akan dipostingnya itu di media sosial agar warga masyarakat tahu, agar Pak Mayaldi ingat bahwa dia dulu dekat dengan Pak Mayaldi. Tetapi bagi orang-orang yang tulus, dia malah di rumahnya sendiri tidak akan digantungkannya fotonya bersama Mayaldi. So dia bukan bertujuan untuk itu. Dia bertujuan untuk bagaimana dengan kemenangan Mayaldi Pasco Sumatera Barat ini terangkat nanti. Sumatera Barat ini sejahtera rakyatnya seluruhnya. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.